Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Apakah baik-baik saja? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat-sehat. Dalam pembelajaran matematika kali ini, Pak Guru akan memberikan atau menyampaikan materi lanjutan, yaitu mengenai soal cerita yang berkaitan KPK yang melibatkan satuan waktu, yaitu bulan. Sebelum masuk materi, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk keaktifan kalian, daftar hadir nanti diisi melalui link daftar hadir yang Pak Guru bagikan melalui WA grup kelas masing-masing. Silakan nanti daftar hadir di masing-masing kelas, nanti boleh kalian buka melalui link yang Pak Guru bagikan. Baik, kita masuk materi ya. Simak baik-baik materi video pembelajaran kali ini. Bulan dan jumlah harinya. Perlu diingat, jumlah hari di setiap bulannya untuk menentukan bagaimana cara nantinya untuk mencari tanggal bulan ketika kalian akan menghitung yang berkaitan dengan KPK. Yang melibatkan satuan waktu yaitu bulan. Jumlah hari di setiap bulannya itu berbeda-beda. Mulai dari Januari, yaitu jumlah harinya 31 hari. Februari ada yang 28 hari, ada yang 29 hari. Kapan ketika Februari itu jumlah harinya 29 hari, itu setiap 4 tahun sekali. Karena itu merupakan nama tahun Kabisak. Kemudian bulan Maret itu 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus juga 31 hari. Kemudian September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Jika dijumlah dalam satu tahun itu rata-rata 365 hari. Baik, supaya kalian tidak terlalu repot-repot menghafal jumlah hari di setiap bulan, ada cara untuk memudahkan kalian untuk menentukan jumlah hari di setiap bulannya. Berikut caranya. Coba kalian genggam telapak tangan kalian, tunjukkan bagian yang menonjol maupun bagian yang cekung. Untuk menentukan jumlah hari di setiap bulan, bagian yang menonjol itu menunjukkan bagian bulan yang jumlah harinya adalah 31 hari. Itu yang menonjol ada 4. Kemudian yang cekung ada 3. Cembung yang pertama atau yang menonjol pertama itu bagian yang ibu jari, bukan ibu jari, telunjuk.
bagian jari telunjuk itu bagian yang menonjol itu menunjukkan bulan Januari. Jumlah harinya 31 hari. Itu yang menonjol itu adalah 31 hari. Kemudian yang cekung yaitu antara jari telunjuk dengan jari tengah. Itu jumlah harinya itu adalah antara 28 sampai 30 hari. Kecuali bulan Februari. Berarti bagian cekung yang pertama itu adalah untuk bulan Februari yang jumlahnya 28 hari atau 29 hari. Kemudian bagian yang menonjol kedua. Bagian menonjol kedua itu menunjukkan bulan Maret yang jumlah harinya itu 31 hari. Bagian yang menonjol. Kemudian antara jari tengah dengan jari manis itu adalah bagian yang cekung. Itu menunjukkan bulan April yang jumlah harinya 30 hari. Kemudian bagian yang menonjol ketiga yaitu yang letaknya lurus dengan jari manis. Itu menunjukkan bulan Mei yang jumlah harinya 31 hari. Kemudian yang cekung ketiga yaitu antara jari manis dengan kelingking. Itu bagian yang cekung ketiga. Itu menunjukkan bulan Juni yang jumlah harinya adalah 30 hari. Kemudian bagian yang menonjol yang keempat yaitu lurus dengan jari kelingking. Itu menunjukkan bulan Juli yang jumlah harinya 31 hari. Kemudian kembali lagi ke bagian yang menonjol pertama yaitu di jari telunjuk lagi yaitu bulan Agustus. Juli, Agustus yang menunjukkan jumlah harinya 31 hari. Kemudian cekung selanjutnya yaitu untuk bulan September. Jumlah harinya 30 hari. Kemudian cembung atau yang menonjol lagi yaitu di tengah itu yaitu bulan Oktober. Juga 31 hari. Kemudian yang cekung lagi yaitu bulan November. Itu yang menunjukkan jumlah harinya 30 hari. Kemudian menonjol lagi yaitu bulan Desember. 31 hari. Itu perputaran antara jari yang cekung dengan yang menonjol. Dari ibu jari, dari telunjuk menuju ke kelingking. Terus kembali lagi ke telunjuk lagi. Itu untuk menentukan jumlah hari di setiap bulannya. Artinya Januari dan Agustus itu jumlah harinya 31 hari. Februari dan September itu jumlah harinya 28 sampai 30 hari. Yang 30 hari itu bulan Septembernya. Bulan Maret dan Oktober 31 hari. Bulan April dan November 30 hari. Bulan Mei dan Desember 31 hari. Bulan Juni 30 hari. Bulan Juli 31 hari. Itu cara untuk menentukan jumlah hari menggunakan genggaman telapak tangan kalian. Supaya kalian tidak terlalu sulit untuk menghafal jumlah hari di setiap bulannya. Nah, itu untuk modal kalian untuk menentukan nanti di tanggal
ketika kalian mencari KPK untuk menentukan tanggal, bulan, dan tahun. Coba kalian perhatikan kembali, itu bagian yang cembung atau yang menonjol itu menunjukkan jumlah harinya 31 hari di setiap bulan, dan bagian yang cekung itu menunjukkan jumlah harinya 28 sampai 30 hari. Baik, untuk mempersingkat materi yang mengenai KPK yang melibatkan satuan waktu khususnya yaitu bulan, Pak Guru akan memberikan contoh soal supaya kalian bisa langsung dipraktekkan bagaimana cara mencari KPK dengan melibatkan satuan waktu yaitu bulan. Tentunya untuk mencari KPK itu sama dengan materi sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara pembagian susun bawah. Kalau KPK-nya sudah ketemu, nanti supaya menentukan tanggal, bulan. Begitu juga dengan tahunnya. Baik, kita lihat saja soal berikut ini, yaitu soal yang pertama, yaitu untuk contoh. Yoni les renang setiap 3 hari sekali dan Boni setiap 4 hari sekali. Jika mereka terakhir kali les renang bersama-sama pada tanggal 2 Juni 2021, pada tanggal berapakah mereka akan les renang bersama-sama lagi? Berarti kalian nanti supaya menentukan tanggal les yang nantinya akan bertemu kembali yang kedua kalinya. Berarti ini kan sudah pasti ini soal mencari KPK. Berarti kita langkah yang pertama yaitu tentukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 hari dengan 4 hari. Baik, begini caranya di bawah ini, yaitu pembagian susun bawah. 3 dan 4 itu dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 3 dibagi 2, karena tidak bisa maka hasilnya berapa? Yaitu tetap 3. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lanjut, masih juga dibagi dengan 2 lagi. Karena ada yang masih bisa dibagi dengan 2. 3 dibagi 2 tetap ditulis 3 karena tidak bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian dibagi dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3. Karena sudah tidak bisa dibagi dengan 2. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Dan 1 dibagi 3 tetap ditulis 1. Sehingga KPK-nya adalah itu yang sebelah kiri, yaitu bilangan prima yang menjadi pembagi itu semuanya dikalikan semua, yaitu menjadi faktorisasi prima. 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 2 maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian dikali 3 menjadi 12. Oleh karena itu KPK-nya adalah 12. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan tanggal untuk bersama-sama lagi berenang antara Yoni dan Boni? Itu nanti akan bertemu lagi, itu tanggal berapa? Berarti hasil KPK itu nanti ditambahkan dengan
tanggal bersama-sama yang pertama kali, yaitu tanggal 2 Juni. Berarti hasil KPK itu dijumlahkan dengan tanggal bersama-sama yang pertama, yaitu 2 ditambah 12 atau 12 ditambah 2. Hasilnya adalah 14. Oleh karena itu, jika mereka les berenang bersama-sama pada tanggal 2 Juni tahun 2021, maka mereka akan bersama-sama lagi untuk berenang pada tanggal 14 Juni 2021. Itu contoh yang pertama. Masih dalam 1 bulan itu, yaitu masih di bulan Juni juga pada pertemuan yang kedua kalinya. Baik, untuk contoh soal yang kedua, itu nanti bulan itu nanti berganti di bulan berikutnya. Kalau yang tadi, contoh yang pertama, itu masih dalam 1 bulan, yaitu bulan Juni. Baik, untuk soal yang kedua ini nanti akan berganti menjadi bulan berikutnya. Coba kamu lihat di sini ada bulan Juni. Nanti hasil menjadi di bulan berikutnya yaitu bulan Juli. Contoh soalnya berikut ini. Joni les privat setiap 4 hari sekali dan Juki setiap 5 hari sekali. Jika mereka terakhir kali les privat bersama-sama pada tanggal 15 Juni 2021, maka pada tanggal berapakah mereka akan les privat bersama-sama lagi? Berikut caranya, masih menggunakan pembagian susun bawah. 4 dan 5 dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2 karena tidak bisa tetap ditulis 5. Kemudian masih juga dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 dibagi 2 tetap ditulis 5 karena tidak bisa dibagi dengan 2. Kemudian naik dibagi bilangan prima yaitu berikutnya. Mengapa langsung dibagi 5? Karena bilangan prima yang kedua yaitu 3 tidak bisa dibagi dengan 1 maupun 5. Sehingga naik lagi menjadi dibagi 5. 1 dibagi 5 tetap ditulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 menjadi 4 dikali 5 maka menjadi 20. Coba kalian lihat untuk mencari tanggal bersama-sama berikutnya yaitu tanggal yang pertama yaitu 15 Juni 2021. Karena KPK-nya hasilnya 20, tentunya nanti juga dijumlahkan dengan tanggal bersama-sama lagi. Yaitu 15 ditambah 20. Hasilnya adalah 35. Padahal bulan Juni itu jumlah harinya berapa? Tadi di awal kita sudah tahu. Jumlah hari di setiap bulan. Coba kalian tentukan jumlah hari di bulan Juni. Ternyata bulan Juni itu jumlahnya adalah 30 hari. Padahal
15 tambah 20 itu 35 hari. Dan Juni itu jumlah harinya 30. Oleh karena itu, hasil KPK ditambah dengan tanggal bersama-sama yang pertama kali itu 35 hasilnya dikurangi dengan jumlah hari di bulan Juni yaitu 30. 35 dikurangi 30 hasilnya adalah 5. Nah, 5 inilah itu yang menjadi tanggal mereka bersama-sama untuk les privat yang kedua kalinya. Oleh karena itu, 5 itu sudah masuk di bulan berikutnya. Yaitu bulan apa setelah Juni? Yaitu bulan Juli. Karena bulan Juni jumlahnya hari 30, maka 35 dikurangi 30 dan hasilnya bulan berikutnya yaitu bulan Juli. Sehingga jika mereka les privat bersama-sama pada tanggal 15 Juni tahun 2021, maka mereka akan bersama-sama lagi pada tanggal 5 Juli 2021. Itu hasilnya. Ya, untuk materi hari ini itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa membuka lagi video pembelajaran ini untuk bisa mempraktekkan atau menghitung bagaimana caranya untuk menentukan KPK menjadi tanggal pada soal tersebut, yaitu untuk menentukan tanggal bersama-sama, yaitu waktu yang berkaitan dengan bulan. Tugas yang pertama, Dewi berenang setiap 3 hari sekali dan Doni setiap 7 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama pertama kali pada tanggal 4 Januari 2020. Pada tanggal berapakah mereka akan berenang bersama-sama lagi? Nah, itu caranya sama persis dengan contoh yang tadi Pak Guru sampaikan. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu, kemudian nanti ditambahkan dengan tanggal bersama-sama yang pertama kali, yaitu 4 Januari ini. Soal yang kedua. Dani berlatih gitar 6 hari sekali. Dan Beno berlatih piano 8 hari sekali. Jika pada tanggal 10 Maret 2020 mereka berangkat berlatih bersama-sama, pada tanggal berapakah mereka akan berlatih bersama-sama lagi? Caranya sama seperti dengan yang di atas, yaitu mencari KPK-nya terlebih dahulu dengan pembagian susun bawah. Kemudian nanti dijumlahkan dengan tanggal yang bersama-sama pertama kalinya. Begitu ya untuk soal dan tugas hari ini. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang Pak Guru berikan hari ini, yaitu kalian tulis soal tugas ini, yaitu 2 soal ini ditulis dulu soalnya. Nanti kerjakan di selembar kertas saja. Jadi siapkan 1 kertas lembaran untuk menentukan berapa hasil dari tugas yang Pak Guru berikan ini. Yaitu soal yang pertama hasilnya pira, soal yang kedua hasilnya pira. Itu dalam bentuk soal ditulis, jawabannya di bawahnya. Begitu ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.